Halo semuanya, welcome to my YouTube channel dengan aku Tiara yang saat ini merupakan mahasiswi jurusan akuntansi di Universitas Pendidikan Indonesia. Dalam video ini, aku bakal sharing ke kalian mengenai balance scorecard. Jadi, tonton sampai habis ya. Dalam menjalankan tugasnya, seorang manajer harus melakukan fungsi manajemen yaitu planning, organizing, leading, dan controlling. Fungsi pertama adalah planning, yaitu menetapkan tujuan perusahaan serta merancang rencana untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Fungsi berikutnya adalah organizing, yaitu kegiatan pengorganisasian SDM perusahaan. Dalam tahap ini dilakukan pembagian tugas serta pengarahan bagaimana pekerjaan harus dilakukan. Fungsi berikutnya adalah leading, yaitu memimpin atau mengarahkan. Dalam tahap ini, manajer harus memotivasi karyawan dalam bekerja seperti dengan menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan dinamis, agar pekerjaan dilakukan dengan efektif dan efisien. Fungsi terakhir adalah controlling, yaitu aktivitas pengawasan dan pengendalian. Dalam tahap ini, manajer harus menilai kinerja yang berjalan dan membandingkan dengan standar. Apakah sudah berjalan seperti yang seharusnya? Melakukan pengukuran dan penilaian atas kinerja merupakan tugas besar seorang manajer. Hingga muncul pertanyaan, apa yang harus manajer kontrol? Kebanyakan orang pasti akan memilih aspek finansial untuk dijadikan tolak ukur kinerja perusahaan. Hal ini logis karena tujuan bisnis adalah mencari laba. Alasan lainnya karena aspek keuangan mudah untuk diukur. Namun, apakah tepat jika hanya dinilai dari satu aspek saja? Misal, suatu perusahaan menetapkan aspek keuangan sebagai tolak ukur perusahaan, lalu untuk meningkatkan profit, menurunkan cost, dilakukan pengurangan karyawan. Apa yang akan terjadi? Benar, mungkin profit akan meningkat dan cost akan berkurang. Namun, tentu akan ada dampak lain yang ditimbulkan. Contoh dampak yang timbul adalah ketidakpuasan konsumen akibat pelayanan yang lambat. Sehingga Robert Kaplan dan Daud Norton pada tahun 1992 memperkenalkan konsep balance scorecard. Balance artinya berimbang. Dalam mengukur kinerja harus dari dua sudut pandang seperti keuangan dan non-keuangan, eksternal dan internal, jangka pendek dan jangka panjang. Selanjutnya, scorecard adalah kartu skor yang akan digunakan dalam merencanakan skor dan diwujudkan pada masa yang akan datang. Balance scorecard terdiri dari 4 perspektif, yaitu financial, customer, internal business process, dan learning and growth perspektif. Visi dan strategi perusahaan merupakan landasan dalam perancangan balance scorecard. Dalam mengukur dan menilai kinerja masing-masing perspektif juga didasarkan pada visi dan strategi perusahaan. Balance scorecard merupakan suatu mekanisme pada sistem manajemen yang mampu menerjemahkan visi serta strategi organisasi ke dalam suatu tindakan yang nyata di lapangan, sehingga balance scorecard menjadi salah satu alat manajemen yang terbukti membantu banyak perusahaan dalam mengimplementasikan strategi bisnisnya. Yang pertama adalah financial perspective. To succeed financially, how should we appear to our shareholders? Pertanyaan inilah yang melandasi evaluasi kinerja keuangan perusahaan. Di dalam balance scorecard, pengukuran finansial memiliki dua peranan penting, yaitu semua perspektif tergantung pada pengukuran finansial yang menunjukkan implementasi dari suatu strategi yang telah direncanakan. Dan yang kedua adalah memberi dorongan kepada tiga perspektif yang lainnya mengenai target yang harus dicapai oleh perusahaan. Tolak ukur kinerja keuangan yang umumnya digunakan adalah return on investment dan laba bersih. Yang kedua adalah customer perspective. Di dalam perspektif pelanggan, suatu perusahaan butuh menentukan terlebih dahulu segmen pasar serta pelanggan yang akan menjadi target organisasi. Dua kelompok dalam pengukuran perspektif pelanggan yaitu kelompok pengukuran inti dan customer value proposition.
Yang ketiga adalah internal business process perspective. Perspektif ini menampilkan proses kritis yang memungkinkan suatu unit usaha dalam memberi value proposition yang bisa menarik serta mempertahankan pelanggannya pada segmen pasar yang diinginkan. Secara umum terdapat 3 pedoman dasarnya, yaitu proses inovasi, proses operasi, dan pelayanan pasca jual. Yang terakhir adalah learning and growth perspective. Perspektif ini menyediakan infrastruktur guna tercapainya 3 perspektif sebelumnya, serta menghasilkan pertumbuhan juga perbaikan jangka panjang. Terdapat 3 prinsip kapabilitas yang berhubungan dengan kondisi internal perusahaan, yaitu kapabilitas pekerja, sistem informasi, dan iklim organisasi. Dari penjelasan sebelumnya dapat diketahui bahwa 4 perspektif merupakan satu siklus yang saling terkait satu sama lain dan tidak luput dari visi dan strategi perusahaan. Pemahaman mengenai pengukuran kinerja pada suatu organisasi merupakan hal yang sangat penting dan vital. Dengan hasil pengukuran kinerja yang baik, maka akan menambah nilai perusahaan. Sekian penjelasan mengenai balance scorecard. Maaf jika ada kesalahan, dan terima kasih telah menonton video. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.